washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat iman Islam hingga saat ini kita masih bisa berkumpul dalam majelis salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hikmah puasa, di mana salah satu dari tujuan utama diwajibkannya seseorang berpuasa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya yang pada pokoknya bahwa diwajibkan kita berpuasa itu supaya kita dapat meningkatkan ketakwaan, supaya kita bisa bertakwa, lebih bertakwa lagi. Ayat ini menegaskan bahwa puasa adalah jalan untuk mencapai ketakwaan, bukan hanya sekedar ibadah fisik, melainkan sarana penyucian jiwa yang mengantarkan diri pada kemuliaan yang spiritual. Dengan berpuasa, seorang mukmin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang merupakan inti dari ketakwaan. Contohnya, bahwa setiap hari kita biasa makan, minum, melaksanakan aktivitas yang memang biasanya kita laksanakan setiap hari, itu tidak dilarang. Ketika berpuasa kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan badan dengan seseorang yang halal kita gauli, dan kita bisa untuk meninggalkan semua itu karena adanya ketakwaan. Makanya salah satu dari ibadah puasa ini melatih kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, puasa juga mengajarkan kepada kita kesadaran bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Karena puasa ini sebenarnya adalah salah satu ibadah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata secara menyeluruh. Berbeda dengan sholat, ketika sholat kita lihat dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam, bisa kita lihat semuanya. Tapi puasa terkadang karena waktunya panjang sehingga kita kadang tidak bisa kontrol. Misalkan Pak Sekre sedang berwudu, bisa saja dia menelan air dari wudu itu, batal puasanya, tapi orang tidak tahu karena tidak terlihat secara fisik Pak Sekre menelan. Karena sebagian dimuntahkan, sebagian ditelan. Itulah yang melatih kesadaran kita untuk lebih jujur kepada diri kita bahwa kita itu diawasi oleh Allah, dan juga kita jujur kepada diri kita untuk meraih ketakwaan. Selain untuk meraih ketakwaan, ada hikmah puasa juga yang paling sering kita dengarkan, yaitu untuk melatih kita lebih bersyukur. Jadi puasa itu membuat seseorang lebih menghargai nikmat yang sering kita remehkan. Kalau biasanya setiap hari kita makan, minum tanpa ada rasa bahwa makan dan minum itu adalah nikmat dari Allah, menikmati makanan, menikmati minuman itu adalah nikmat dari Allah. Tapi ketika berpuasa, meneguk sedikit air saja, itu sudah berasa nikmatnya itu lebih. Ataupun memakan sepotong makanan, sepotong kue, sepotong kurma, itu berasa nikmatnya lebih daripada kita sedang tidak berpuasa. Makanya puasa itu dapat melatih kita untuk lebih menghargai nikmat yang selama ini telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita lebih bisa bersyukur lagi terhadap nikmat yang sudah diberikan. Melalui puasa kita diajarkan untuk merenungkan betapa besar karunia Allah, mulai dari kesehatan, makanan, hingga kesempatan untuk terus beribadah. Jika kita mencoba menghitung nikmat Allah, sungguh tidak terhitung banyaknya. Bahwa banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Di antaranya mata kita bisa melihat dengan baik, telinga kita bisa mendengar dengan baik, mulut kita bisa memakan atau merasakan makanan dengan baik, dan lain sebagainya. Kesehatan kita, kaki kita, tangan kita, dan semuanya itu adalah nikmat dari Allah yang memang seringkali kita lupakan selama kita tidak berpuasa. Kadang kita remehkan nikmat itu, sehingga kita tidak berasa bahwa itu adalah nikmat Allah atau karunia dari Allah. Maka
melalui puasa ini kita bisa melatih menghargai apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa syukur itu adalah upaya untuk menggunakan segala nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi puasa melatih bersyukur. Syukur itu adalah upaya untuk kita menggunakan segala nikmat yang sudah Allah berikan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, Allah telah memberikan kita HP ataupun memberikan rezeki kita sehingga kita bisa membeli HP. Maka bagi orang yang bersyukur, HP itu akan digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk berkomunikasi dengan baik, untuk melihat tontonan-tontonan yang baik, ataupun pencarian-pencarian, membaca ataupun apapun yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun untuk kemanfaatan bagi dirinya maupun untuk orang lain. Nah, kalau orang yang tidak bersyukur tentu akan menggunakan HP-nya untuk hal-hal yang tidak baik ataupun yang menjauhkan diri kepada Allah. Itulah salah satu ciri yang tidak bersyukur. Mengenai nikmat tadi, bahwa semua apa yang telah diberikan oleh Allah itu sebenarnya adalah milik Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 156, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi patut kita resapi bahwa apa yang sudah kita miliki, apa yang ada dalam diri kita, baik pendengaran kita, penglihatan kita, ataupun hidup kita adalah hanya milik Allah, beserta dengan kelengkapannya yang lain. Apa yang sudah diberikan, misalkan jabatan kita ataupun anak kita, suami kita, semuanya itu adalah titipan dari Allah. Maka hukum dari titipan itu adalah kita wajib untuk menjaga itu. Jangan sampai kita biarkan apa yang telah dititipkan oleh Allah itu menjadi tidak baik ketika kembali. Dalam artian semua yang dititipkan oleh Allah itu harus digunakan dengan baik, bukan dengan yang tidak baik. Jadi apabila nanti titipan Allah itu diambil, misalkan penglihatan kita dikurangi, pendengaran kita dikurangi, ataupun apa yang kita sukai itu diambil, suami kita diambil, anak kita diambil, ayah kita diambil, dan apapun yang menjadi titipan Allah itu diambil, kita jangan merasa terlalu sedih ataupun terlalu kehilangan dengan itu, karena sesungguhnya itu adalah titipan dari Allah. Kita itu milik Allah dan apa yang ada dalam diri kita itu semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka cepat atau lambat pun itu pasti semuanya juga akan kembali kepada Allah. Salah satu kunci dari syukur itu akan menjadi bahagia. Salah satu bahagia itu adalah kunci bahagia adalah bersyukur. Jadi akibat dari syukur akan menjadi kebahagiaan untuk kita dan ketenangan bagi diri kita. Maka dari itu kita lebih diutamakan untuk lebih banyak bersyukur supaya kita lebih bahagia juga. Karena kalau kita tidak bersyukur, tentu kebahagiaan tidak akan datang kepada diri kita. Nah, bisa kita contohkan, misalkan ada seorang pengusaha kaya, dia bisa naik mobil mewah lewat jalan tol yang di sampingnya itu ada sawah dan ada gubuk di sawah itu, ada seorang petani, keluarga petani sedang makan di gubuk di sawah tersebut. Lalu seorang kaya tersebut memandang seorang petani dengan keluarganya yang memang terlihat bahagia, anak-anaknya main-main di sawah, makan bersama di sawah. Pasti orang yang kaya pengusaha tersebut akan memandang enak betul menjadi petani itu. Mereka bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang tumbuh baik, yang ceria. Sementara dia harus jauh dari keluarga, waktunya tidak bisa bersama keluarga. Begitupun kalau seorang petani itu memandang terhadap seorang yang menaiki mobil mewah tersebut, pasti akan berpikiran yang sama jika dia tidak bersyukur. Berpikirannya enak kayaknya kalau memang kita bisa naik mobil semewah itu, nyaman di dalamnya, ada AC-nya dan lain sebagainya. Kalau kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain sehingga kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, maka tidak akan
Seorang yang memang berlebih diberikan kelebihan harta akan bersyukur dengan hartanya, dan seorang yang memang diberi kelebihan dari waktu atau dari kesempatan akan lebih bersyukur dengan kesempatan itu. Nah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jadi mohon maaf apabila banyak sekali yang tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.